Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang sakit Allah berikan kekuatan, yang sehat Allah berikan kesyukuran. Oke, sholawat salam juga terpulang kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Ana awalan nas yashfa'u fil jannah. Jadi Rasulullah adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti, dan syafaat itu adalah untuk kita masuk surga. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan ke materi kali ini. Di minggu lalu saya sudah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang mim sukun. Nah, mim sukun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa safawi, ada idgham mimi, dan ada izhar safawi. Nah, hukum mim sukun ini di ikhfa safawi hurufnya ada ba, dan di idgham mimi hurufnya ada mim. Izhar safawi ada huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ikhfa safawi ini apabila ada mim sukun. Nah, setelah mim sukun ini bertemu dengan huruf ba. Lalu idgham mimi juga demikian, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini juga izhar safawi. Setelah mim sukun bertemu di antara selain huruf mim dan ba, bisa alif, bisa ta, bisa sa, atau huruf-huruf yang selain mim dan ba, maka hukumnya izhar safawi. Nah, kita akan cari contoh tuh di dalam Al-Quran, banyak sekali. Kita perhatikan dulu di dalam suratul Fatihah. Lihat kayak gimana cara bacanya dan bentuknya tuh seperti apa. Alhamdulillah. Nah, alhamdu mim sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, selain mim dan ba kan. Nah, alhamdu mim sukun bertemu dengan huruf dal. Terus ada lagi nih, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ta, itu izhar safawi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Ini huruf mim ketemu dal, huruf mim sukun ketemu dal, huruf mim sukun ketemu ta, huruf mim sukun ketemu waw, maka termasuk daripada izhar safawi. Oke, sekarang kita akan cari nih contoh dari idgham mimi. Idgham mimi itu apa tadi? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Lihat nih di Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Al-Quran zaman sekarang tuh lebih mudah, karena setiap tajwid ditandai dengan warna-warna. Misal mim sukun bertemu dengan mim, idgham mimi nih. Idgham biasanya lambangnya warna merah. Lagi nih di Al-Baqarah ayat 23. Lihat. Wad'u syuhada'akum. Nah, cara baca idgham mimi itu ditutup antara bibir atas dengan bibir bawah, lalu didengungkan karena ada penahanan nafas. Akum, nafasnya tuh dipentokkan ke bibir, maka keluarlah suara dengung begini. Akum. Nah, baca panjangnya itu bisa mencapai 2 sampai dengan 4 harokat. Nah, lumayan panjang ya, jadi jangan baca wad'u syuhada'akum mildu. Nah, harus ditahan dulu di sini. Oke, sekarang ke ikhfa safawi. Lihat nih. Kalau ikhfa safawi warnanya hijau. Wa ma hum bimu'minin. Hum bimu'minin. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Oke, sudah jelas ya, baik hukum mim sukun
Ada 3, ada izhar, ada idgham mimi, ada ikhfa safawi. Oke, silahkan dipahami dan cari contoh di Al-Quran sebanyak-banyaknya, jangan lupa dipraktekkan. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang gunnah syadadah. Gunnah syadadah itu artinya adalah dengung. Gunnah itu arti dengung. Nah, dengung itu berarti nafasnya melalui hidung, maka hidung ini memberikan kedengungan. Nah, syadadah itu adalah tasydid. Syadadah atau tasydid. Nah, tasydid itu seperti ini contohnya. W kecil. Nah, hurufnya gunnah syadadah itu ada 2. Apa dia? Nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, intinya daripada gunnah syadadah adalah harus dengung, dan cara pembacaannya juga harus ditahan 2 harakat. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, saya langsung kasih contohnya nih. Mungkin sampai di sini sudah mulai paham nih gunnah syadadah itu seperti apa. Lihat, kita akan langsung lihat ya contohnya di dalam Al-Quran deh. Ini saya buka suratul Baqarah di ayat di ayat 28. Nih, lihat nih. Summa. Nah, karena mulutnya ketutup, kita bacanya nafasnya melalui hidung. Jadi dengungnya melalui hidung. Summa, mim bertasydid kan? Lihat nih di sini nih. Mim bertasydid. Summa yumitukum, harus ditahan nih 2 harakat nih. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi 1, 2, 3. Contohnya seperti ini tuh. Tuh, mim bertasydid, mim bertasydid, mim bertasydid. Nah, terus mana lagi? Kalau ini enggak ya. Mim ini walaupun mim bertasydid tapi dia hukumnya mim sukun ketemu mim. Artinya ini idgham mimi. Tadi kita sudah bahas. Nih, lihat lagi nih yang huruf mimnya. Nih. Jami'an thumma stawa. Jami'an thumma. Thumma. Ditahan 2 harakat. Oke, ini huruf mimnya. Sekarang kita pergi ke huruf nunnya nih, nun bertasydid. Ilas sama ifasawahunna hunna sab'a samawat. Lihat, fasawahunna hunna. Tuh ada dengungnya. Ini nun bertasydid tuh. Nah, lihat juga nih, biasanya ada yang seperti ini nih. Nih. Innahu ditahan 2 harakat ya. Nah, innahu langsung dia nun bertasydid. Tidak ada mim sukun sebelumnya, tidak ada nun sukun sebelumnya, tidak ada tanwin sebelumnya. Langsung ke huruf nun sukun. Nun bertasydid. Lihat juga nih. Fa akhrajahuma mimma. Nih, lihat lagi masih ada. Wa zaujukal jannata wa kula. Nah, tahan 2 harakat. Oke, itu nama hukumnya gunnah syadadah atau tajibul gunnah. Nah, artinya ada nun bertasydid dan mim bertasydid, maka bacaannya harus dengung, nafasnya melalui hidung. Ada nun bertasydid, ada mim bertasydid. Gunnah dia dengung, lalu nafasnya melalui hidung. Gunnah syadadah sudah bisa dipahami. Jadi nanti kalau ada ketemu bacaan-bacaan seperti gunnah syadadah harus ditahan di 2 harakat. Inna
Summa, mimma. Jangan langsung mimma, inna, jangan seperti itu. Tapi harus ada ditahan dulu. Inna. Oke, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan dipahami untuk materi gunna sadada. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, mohon konsentrasi lagi. Untuk materi yang ketiga ini, yaitu tentang hukum mat tabi'i. Mungkin tadi kita sudah bahas hukum mim sukun, ada izhar safawi, ikhfa safawi, dan idgham mimi. Terus ada gunna sadada, hurufnya ada dua, ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, ini yang ketiga untuk minggu ini, yaitu hukum mat tabi'i. Nah, ini sering sekali kita lihat di Al-Quran, banyak sekali, hampir di setiap ayat, selain juz-juz yang surah-surah yang pendek, itu hampir ada semua. Nah, mat itu artinya panjang. Nah, tabi'i artinya biasa, artinya panjangnya tidak terlalu panjang, pendek juga nggak pendek. Jadi bisa diartikan bahwa mat tabi'i adalah panjang yang biasa. Nah, panjangnya itu sampai berapa harokat? Yaitu 2 harokat. Nah, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 3. Ada huruf alif, ada huruf ya, ada huruf waw. Nah, definisi dari mat tabi'i ini apa? Nah, oke, kita akan rinciin satu-satu. Sebelum alif sukun, maka dia berbaris fathah. Nah, terus yang kedua, ya, sebelum ya sukun, maka dia harus berbaris kasroh. Terus yang terakhir adalah huruf waw. Sebelum waw sukun, maka harus berbaris doma. Artinya sebelum, bukan setelah. Kita tadi dari minggu lalu sampai 2 materi tadi itu membahasnya setelah atau sesudah. Sesudah mim sukun, sesudah nun sukun, sesudah tanwin, atau nun bertasydid. Nah, tapi ini tidak, untuk mat tabi'i beliau sebelum. Nah, hukum mat tabi'i ini sebelum alif sukun, sebelum ya sukun berarti, dan sebelum waw sukun. Oke, kita akan langsung praktek nih. Bagaimana cara bacanya? Dia panjangnya 2 harkat nih. A, I, U. Nah, kita akan lihat di Al-Quran. Banyak sekali nih. Kita ambil di juz 30 deh. Juz 30. Oke, yang alif dulu ya, yang alif. Sebelum alif sukun, maka dia berbaris fathah. Tapi kalau mat tabi'i, untuk alifnya itu tidak ada lambang sukunnya. Jadi langsung kita sudah tahu bahwa alif itu sudah bersukun. Contoh nih ya, di juz 30 nih. Walai, kayak kelihatan ya. Walaili idza walaili idza yaghsha, panjangnya 2 harkat. Walaili idza tuh, sebelum alif maka harus berbaris fathah. Tuh, barisnya fathah kan? Sebelum alif kan, berarti sebelum alif huruf da, bukan hurufnya yang jadi masalah. Nah, yang jadi hukumnya adalah sebelum alif berbaris fathah. Jadi panjangnya 2 harokat. Idza yaghsha. Oke, lihat di sini lagi. Wan nahari idza tajalla. Oke, sudah mulai ketemu kan? Nah, terus kita lihat lagi. Ada nggak nih di sini?
Oke, sudah. Oke, sekarang wasyamsi waduhaha wal qamari idza tuh. Idza lagi panjang. Nih yang huruf nih yang beda nih. Wassamai wama sebelum alif berbaris fathah. Panjangnya 2 harakat. Oke, kita akan lihat di huruf ya sekarang. Kita cari yang huruf ya. Sebelum ya itu berbaris kasroh. Oh, tadi alif, sebelum alif berbaris fathah. Oke, sekarang kita lihat nih di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabb. Nah, kalau yang ini tidak dijadikan mad tabi'i karena beliau ini di sini ada huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu berupa gertakan. Iqra, iqra ditekan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan iqra bis. Nah, salah karena ada hamzahnya. Kalau ada hamzah berarti ada tekanan. Tapi digentak baca iqra bis. Nah, seperti itu. Tapi itu bukan mad tabi'i ya. Yang mad tabi'i itu seperti ini. Khalaqal insa. Tuh, sebelum alif berbaris fathah. Kita lihat yang ya-nya ya sukun. Alladzi. Nah, panjangnya 2 harakat. Sebelum ya sukun berbaris kasroh. Alladzi. Tuh. Mana lagi? Kita lihat di sini. Harus kasroh ya, sebelum ya harus berbaris kasroh. Oke, sekarang kita akan cari yang huruf waw sukun. Huruf. Nah, ini huruf sebelum ya nih. Nih. Inna anzalnahu fi. Sebelum ya berbaris kasroh. Nggak boleh dia fathah, harus kasroh. Sebelum ya berbaris kasroh. Kita akan cari yang huruf waw sukun nih. Waw sukun, lihat. Lam yakunil ladzi. Ini kasroh ya, sebelum ya berbaris kasroh. Lam yakunil ladzina kafaru. Tuh, sebelum waw sukun berbaris dhammah. Kalau ya kasroh, kalau alif fathah. Lam yakunil ladzina kafaru min. Panjangnya biasa aja, tidak sampai dengan 4 harakat maupun 6 harakat. Panjangnya hanya 2 harakat. Lam yakunil ladzina kafaru. Oke, itu untuk hukum mad tabi'i. Nah, oke, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah sampailah kita 3 materi untuk minggu ini. Semakin kedepannya mungkin akan semakin banyak yang akan kita bahas. Tapi tolong untuk seminggu ini dipahamin untuk 3 materi tersebut. Nanti kita akan praktek. Mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah di kesempatan lain hari kita akan bertemu dengan tatap wajah yang melalui Zoom maupun video call. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, ibu-ibu juga sehat, bisa memahami materi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.